Tadi pertama, ini nggak usah saya bacakan dalam apa itu yang ada di sini, tapi penalarannya saja, tasrehnya saja. Sudah jelas muttafaqun alaih, mujma'un alaih. Orang yang mampu amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu muttafaqun alaih, mujma'un alaih, bukan muttafaq, mujma'un alaih. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkar. Bahkan derajatnya di dalam melaksanakan bagi orang yang sampai punya kemampuan dengan niat, tidak boleh hanya pasrah dengan hati saja, pasrah dengan lisan saja, tapi harus sampai berusaha tingkat niat. Walaupun mekanismenya harus fal akhaf sumal akhaf. Mekanisme dengan martabat berbeda. Tapi sebelum kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, karena kerancauan pengertian amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Walaupun di sini nggak dijelaskan, ya memang yang perlu dijelaskan, yang tidak dijelaskan, yang sudah dijelaskan nggak perlu dijelaskan kan gitu. Kata amrun, ma huwa amrun wa ma adraka ma amrun, ma huwa nahyun wa ma adraka ma nahyun. Kalau kita bicara dalam usulul fiqh, amrun itu thalabul fi'li jazman. Sedangkan nahyun thalabul kafi jazman. Nah, yang perlu kita ketahui untuk martabat atau kekuasaan dan kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar di negara bangsa, negara Indonesia, dalam negara bangsa ini tidak ada sampai batas kohron untuk rakyat. Nah, tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara kohron, memaksakan, baik kepada keluarga atau apalagi bukan keluarga. Kalau di situ kan kewajibannya itu fal yughayyir ay wujuban bil kohri, dengan paksa. Ini tidak ada. Kalau di sini itu kalau kita memaksa, bahkan memaksa orang sholat, kalau nggak mau dipukul itu malah yang mukul akan dipenjara. Tidak hanya kepada orang lain, kepada anaknya pun penjara, katanya KDRT. Nah, untuk kewajiban nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar di dalam negara bangsa yang dengan niat itu bukan kewajiban individual, tapi kewajiban kolektif. Dan bukan kewajiban polisi, juga bukan kewajiban presiden. Kewajiban kolektif yaitu atas nama undang-undang. Kalau tidak diundang-undangkan, tidak bisa. Polisi pun akan bergerak dengan giat. Kalau tidak ada undang-undang, perintah undang-undang nggak boleh. Maaf, seperti halnya kalau mencegah perzinahan ya harus, tapi kalau lokalisasi yang sudah ada izinnya juga nggak bisa polisi.
Melarang juga tidak boleh. Itu kalau melarang ya malah justru akan jadi penjara pula. Sedangkan untuk melokalisasi ini dalam tinjuan fikih ini pun hal-hal yang masih mukhtalafun fiqh. Ada yang berpedoman harus dilokalisasi. Walaupun saya dulu itu juga pernah diajak merumuskan itu, saya nggak mau. Nah, kenapa kok wajib dilokalisasi? Malah dulu zaman Yai Magrus ini anunya di situ harus dilokalisasi. Karena kalau tidak dilokalisasi itu akan melakukan dengan meleceh. Meleceh itu gimana? Bertempat-tempat menyebar yang mengakibatkan bahaya masyarakat lebih besar. Dalam rangka untuk meminimalisir akhafud dororen, maka dilokalisasi. Nah, entah itu kenapa? Karena kalau kita menghilangkan secara total, dihukum, dipenjarakan dalam melaksanakan perzinahan, ini di Indonesia pemerintahannya sudah saya sampaikan di dalam mekanisme melaksanakan tugas dengan para ulama hanya khusus menangani masalah zahir yang urusannya interaktif hubungan satu dengan yang lain, yaitu mentertibkan kerukunan. Sehingga ketika di situ melakukannya dengan suka sama suka, tir podo irengi, sir podo senengi, ini nggak bisa kita penjarakan, kecuali kalau memang belum sampai umur dan seterusnya. Ini kan belum atau keluarganya nggak terima. Kenapa? Karena perzinahan itu kalau kita mutolaah dengan kutubul mu'tabaroh, itu nanti ada dosa yang hubungannya dengan tabiah, hubungannya dengan adami, dengan nafsi, ada hubungannya dengan dosa yang hubungannya dengan Allah, nafsi. Sedangkan di Indonesia ini yang menjadi tugas dari pemerintah menjaga hubungan dosa yang urusannya adami biar tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah sama suka bagaimana kita akan menuntut? Karena salahnya adami. Kalau urusannya Allah, ya sudahlah, suruh tobat. Itu bukan urusannya pemerintah, urusannya kiai. Nah, ini perbedaan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa martabat atau derajatnya siasah di dalam mengatur manusia menuju jalan yang benar, menuju jalan yang selamat dunia wa ukhron, ini terbagi menjadi 4. Pertama, siasatun nubuwah. Kalau siasatun nubuwah sudah jelas, karena memang konsepnya man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Tapi hal itu sudah purna pada 30 tahun yang bukan 30 abad, 30 tahun setelahnya Rasulullah. Setelahnya Rasulullah itu yang ada hanya pengklaiman sebagai khalifah, tapi esensinya sudah tidak khalifah lagi, karena sudah berkeping-keping antar satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Aku sudah berebut kekuasaan. Maksudnya kan khalifah jadi satu. Sudah tidak ada khalifah pusat dari satu, itu tidak ada. Makanya ada Daulah Fatimiyah, ada Daulah Ismailiyah, ada Daulah Abbasiyah, adalah Umayyah dan seterusnya. Sudah nggak jadi satu. Padahal kalau konsepnya khilafah itu jadi satu. Jadi satu itu hanya 30 tahun itu. Setelahnya itu nggak ada. Nah, karenanya kalau sudah tidak ada khilafah nubuwah, dan kalau diadakan khilafah nubuwah man la riyasatun amatun fid dunya wal akhirah,
ini memang negatifnya banyak. Kenapa? Sudah tidak ada orang yang maksum kecuali anggapan orang Syiah. Jadi Syiah akan mengatakan imamnya maksum. Kalau kita kan maksum itu imam taraweh, bukan imam ya. Imam taraweh bukan. Nah, kita nggak ada yang mengatakan imam itu selain Nabi maksum. Nah, kalau sudah tidak maksum, akhirnya bisa di dalam menentukan agama ini nanti akan tidak menutup kemungkinan akan dipengaruhi dengan nafsu. Satu. Kedua, setelahnya abad ketiga itu tafsiran agama sudah menjadi plural. Kalau dulu otoriter tafsiran agama itu hanya satu kepada Rasulullah. Walaupun para sahabat diberikan wewenang untuk menafsiri sebagaimana hadisnya Mu'ad ketika diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman, kemudian ditanya bima tatakdi, dan itu bi kitabillah wa ilam tajid fa bi kitab wa bi Rasulillah wa ilam tajid fa bil ilhaq apa nih kan, dikiaskan dengan keduanya itu. Nah, walaupun otoriter ini cuman kebenaran masih tetap dikembalikan kepada Rasulullah. Ketika masih otoriter satu Rasulullah dan Rasulullah dijaga oleh Allah, makanya dipolitisasi oleh siapapun pasti akan jebol konangan. Nah, coba kalau kita katakan zaman Rasulullah yang ketika dipolitisasi tentang orang yang tentang berita hoax, Dewi Aisyah misalnya, nah, itu kalau kan bisa terjadi bahaya itu kalau tidak langsung dibel dengan Allah Ta'ala. Kan so tidak karu-karuan, termasuk kasus siapa itu namanya Ammar bin Yasir yang menyembah berhala karena ayahnya telah dimutilasi, terus dia kalau gak mau menyembah berhala terus akan dibunuh, hanya nyembah berhala, dan orang-orang kan sudah mengatakan bahwa Ammar bin Yasir murtad. Tapi hal ini bisa diselesaikan dengan langsung disebutkan oleh Rasulullah dengan Allah Ta'ala, ilaman ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Setelahnya Rasulullah gak ada yang maksum. Sehingga ketika ada yang maksum ini seperti halnya Al-Khalaj. Ini sampai akhirnya dibunuh. Kenapa? Karena dianggap sesat. Padahal golongan sufiyin banyak, termasuk Abil Abbas Ali Al-Mursi yang sebagai guru tokoh tasawuf, gurunya Syekh Athaillah itu memuja apa yang telah dilakukan oleh Al-Khalaj. Kenapa? Karena hal ini dianggap sesat. Syekh Abu Yazid Al-Bastami juga dianggap sesat sampai dijatuhi hukuman gantung sampai 3 kali lolos. Kitabnya Imam Ghazali juga akan dibakar. Nah, alhamdulillah itu masih dijaga oleh Allah Ta'ala dengan karomahnya Imam Ghazali yang akan membakar, bermimpi ketemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali, dan bersama dengan Imam Ghazali. Ceritanya sudah melihat dalam Ihya. Kalau tidak kan yo akhirnya terkebiri, sehingga kitab-kitab Ihya sudah habis, ajaran-ajaran yang semacam itu habis. Kenapa? Karena pada waktu itu cenderung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan hanya hukum formal. Hukum formal itu yang dilegalkan oleh pemerintah. Imam Ghazali yang kritiki bahwa kenapa kok yang dilegalkan? Yang dilegalkan, yang dikembangkan pada waktu itu hanya hukum fikih yang dilegalkan oleh pemerintah. Kedua, syair yang digunakan untuk mau'idhah yang bisa sajak, syair dan sajak.
karena itu digunakan untuk mencari harta, mencari keuangan dan lain sebagainya. Ketika ilmu mujadalah ini yang dikembangkan. Kenapa? Itu yang laku. Dan oleh Imam Ghazali dibabat habis. Nah, keseluruhannya itu dikatakan malaisa liwajillah kulluha mardud luah raddun, semua yang tidak karena Allah raddun. Sampai-sampai Imam Ghazali menjelaskan dalam muqaddimahnya kitab Ihya, qad ditafaku annal ilma anna samratal ilma al amal. Buahnya ilmu adalah amal. Tidak ada ilmu itu, tidak ada gunanya sama sekali tanpa diamalkan. Lalu bagaimana mungkin orang fakih ngerti ilmu hukum formal yang dzanna annahu alima al-li'an, ngerti tentang hukumnya li'an, terus ngerti hukumnya tolak, ngerti hukumnya salam, ngerti hukumnya tijaroh, terus ngerti hukumnya ranjam dan lain sebagainya. Kemudian dia niat dengan mengamalkan ilmunya itu akan mendapatkan akhirat. Wa man ta'allama hadzal umur liyata'atiya biha ilal akhirah fa huwa majnunun. Imam Ghazali katanya. Siapa yang mempelajari ilmu-ilmu semacam ini kemudian dengan tujuan untuk mengamalkan, akhirnya nanti akan bisa menjadi datang kepada akhirat, ini majnun. Wah, ini sampai mendapat reaksi dari ulama-ulama barat, marah betul karena bagaimana dikatakan majnun, itu ilmu Al-Qur'an. Kan itu nih. Itu dari Quran, dari hadis, maka dikatakan majnun ini bagaimana gitu. Ya Imam Ghazali pandangannya, coba kalau kamu tahu tentang ilmu li'an misalnya, kau amalkan, apa akhiratnya? Ngerti masalah muamalah, kau amalkan, apa akhiratnya? Apalagi ilmu tolak misalnya, kau amalkan, malah justru remek ya. Ini pandangan dari Imam Ghazali yang sangat menentang dengan kejadian yang pada waktu itu. Sehingga dengan orang-orang yang masih menganggap pemerintahan ini masih agama, aku religius, mengaku khilafah, akhirnya apa? Diputuskan untuk dibakar. Kita pikir akan dibakar, dihilangkan. Ini kan kalau nanti diteruskan sistem khilafah yang semacam ini, akhirnya terjadi dinul qaum ala dini imami. Agamanya kaum akan selalu mengikuti agamanya imam. Ya akidahnya apa, Mu'tazilah ya harus Mu'tazilah. Buktinya si Ahmad bin Hanbal ketika tidak mau dengan Mu'tazilah karena mengatakan bahwa Quran itu qadim, ya harus dipenjarakan, dipukul dalam keadaan dingin. Padahal yang ditakuti Ahmad bin Hanbal ya masalah itu. Nah ini semacam ini membahayakan. Makanya tidak mungkin kita lakukan dengan khilafah yang semacam itu. Walaupun sekarang golongannya HTI yang di negara-negara lain sudah dihilangkan semuanya, tapi di sini masih tetap berkobar, tetap memperjuangkan khilafah. Malah jubirnya itu yang nulis dalil-dalilnya fikih masalah khilafah itu adu bilir boyo itu. Dulu senior aku, junior saya. Niku ngeten daleme Husain niku sing niku anu niku. Niku masalah niku aku tunggu saiki kentuk apa, tapi ya entah wallah alam kepentingannya bagaimana niku anu niku. Dadi niku ini lek gak Lirboyo ya gak bisa. Tapi Lirboyo yang mencelak ya gitu loh. Fikih itu seperti itu. Fikih itu seperti itu, bisa dilarikan kemana-mana. Makanya maaf,
karena fikih saya kan kemana-mana. Tidak hanya masalah itu saja ya. Itu yang kan. Sing barusan masih hangat dulu yaitu presiden wanita gitu saja, perang fikih. Makanya kalau nanti dikembalikan kepada hukum fikih berarti khilafah kan kembali pada syariat. Kiai perang dalil. Sampai maaf ketika waktu akan ada presiden wanita, saya absen untuk waktu masail. Diundang dari manapun saya tidak datang. Libur saya libur kan. Karena apa? Maju kena mundur kena. Karena sengundang pasti urusan politik, mesti ini urusan. Gak mungkin tidak politik. Kemudian ini prayer. Akhirnya sampai ada rombongan golongan orang-orang NU cabang dari Malang. Rombongan datang ke rumah menanyakan secara aslinya ini disebut itu presiden wanita itu boleh apa enggak? Itu saya pun jawabannya kalau menurut PKB enggak boleh, kalau menurut NU boleh. Semuanya punya dalil, tapi dalilnya semuanya enggak pas. Nah, menurut mereka ya pas. Yang mengatakan boleh dengan dalil Qadil Qudot itu boleh karena membidangi, sebab tanfid bukan memberi keputusan. Ngono kok memberi keputusan DPR wanita bagaimana? Lah itu kan ini. Nah, memang salah satu sisi niku tanfid namun bisa memberi kepres. Nah, ini bisa memberi keputusan, bijakan. Ini yo nanti gak pas Qadil Qudot. PKB yang mengharamkan dengan menggunakan khilafah. Yo khilafah ya harus laki-laki memang semua. Walaupun tidak ada dalilnya, pakai dalilnya la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, dan itu juga digunakan untuk dalil imam salat. Dalil imam salat nggih ngoten niku lho niki. Maka yang bagus, maka di Indonesia niki saya sudahlah pakai yang kedua. Yang kedua bagaimana? Nggak mungkin pakai khilafah, berarti pakai dibagi antara kekuasaannya ulama dengan kuasanya umaro. Nah, walaupun toh zaman Pak Harto itu ingin merebut kekuasaannya ulama dikuasai oleh umaro. Jadi model pemerintahnya Pak Harto itu model khilafah. Model khilafah. Kenapa? Kok kekuasaannya ulama diambil? Kalau misalnya pembagiannya kan ulama, umaro hanya untuk hukum-hukum zahir, yaitu yang urusan interaktif, yang berurusan sosial, yang hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau urusan batin, ini urusannya ulama, tapi tidak boleh menekan, karena benar. Jadi kewajibannya, kekuasaannya itu hanya ilmu batin, tapi tidak kepada amah, hanya kepada khosoh. Nah ini. Tapi di dalam model 30 tahun, ya benar di semacam itu, tapi dipagari untuk suara cendekiawan muslim tidak bisa bersuara lagi, harus melalui perkumpulan yang disebut dengan ismi. Nah, terus suaranya ulama terkumpulkan dengan MUI. Nah, ini sudah kan ke ulama semuanya MUI, tapi tidak pernah MUI berani menghukumi bertentangan dengan Pak Harto. Ini nanti akan dikurung di sini. Ini kan model khilafah ini. Ya itu model khilafah. Pemerintah ulama nggak bisa mengatakan bagaimanapun, nggak bisa menghukumi, nggak bisa. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah dilegalkan. Hukumnya terlebih dahulu. Hatta SDSB itu dilegalkan. Nah, SDSB dilegalkan. Yang melegalkan itu ngalim fikih. Ya pakai fikih lahir itu. Makanya saya sendiri ketika tanya SDSB itu, saya katakan saya sendiri kalau ditanya hukumnya SDSB terus ada yang menghalalkan itu, bagaimana cara membatalkan? Saya nggak bisa.
Saya kata terus terang, saya angkat tangan. Umpama saya suruh berdebat mengalahkan dia nggak bisa. Memang ya benar. Apa yang dikatakan benar, tapi gak cocok dengan hati nurani, dengan tasawufnya. Loh kenapa? Loh ke SDSP sumbangan dana sosial berhadiah, masuk haram. Mau sumbangan kok. Sumbangan dana sosial itu digunakan untuk sosial. Yang pada zaman Gus Dur dihilangkan semuanya. Lah, hadiah itu kan ya haknya siapa nanti yang dikasih hadiah. Ya gak masalah. Wah itu kan baisnya lah. Kan itu kan urusannya hati lah. Itu bukan urusannya tasawuf fikih. Itu sebenarnya kalau fikih berbicara itu, ini sama halnya dengan tatawuf. Maka fikih itu hanya khusus di dalam urusan duniawi. Sing urusan hati, kalau fikih kok berbicara urusan hati, tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi, tazkiyatul qalbi, itu kalau Imam Ghazali mengatakan tatawuf itu tidak pada bidangnya. Fikih bicara soal kedokteran, tatawuf. Makanya kadang-kadang saya itu bingung dengan anak-anak itu, teman-teman itu kadang-kadang dalam waktu masalah ditanyakan masalah kedokteran, masalah apa, bukan bidangnya. Fikih kalau bicara semacam itu tatawuf. Sama lihat dalam mukadimahnya kitab bukan mukadimah, kitab Ihya juz 1 di dalam masalah pembagian ilmu madmumah karo ilmu mamdukah. Mahmudah, ilmu mahmudah dengan ilmu madmunah. Nah, di antaranya ini. Kalau fikih berbicara taib, berbicara nujum, itu juga tatawuf, bukan bahasannya. Jadi fikih itu hanya al-ahkam al-ahkam asyariyah, al-amaliyah, al-muktasab min adilatiyah, tafsiliyah. Dan itu pun hanya khusus di dalam masalah urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ini kalau sudah urusan akhirat, keikhlasan, kekhuduan, khusyuk, itu urusannya tasawuf. Makanya kalau di dalam fikih sampai urusan tasawuf pakai dalil fikih, jadiku khusyukul jawareh. Ada khusyul qalbi. Kalau khusyul qalbi, kalau fikih bicara itu berarti sudah fikih campuran itu. Nah, yang saya katakan tatawuf kalau dalam istilah wartawan itu keluar dari kode etik. Bukan bahasannya, bukan fannya, kok berbicara gitu ya. Nah, gitu kan nih. Walaupun toh, cuman kita tahu urusan akhirat ini yang dilihat bukan lahirnya. Sholat itu pokoknya sepenting sah, menutup sah asalkan menutupi syarat rukun, walaupun gak hadir dari awal sampai akhir, asalkan waktu takbiratul ihram hadir sudah cukup. Oke. Ini makanya, dan itu pun kalau nanti dilakukan di pemerintahan, ya hanya muncul dalam masalah itu saja. Di akhirnya rekayasa saja. Akhirnya dengan rekayasa itu saja ini sangat terbukti ketika muamalah yang menguntungkan atau merugikan kepada orang lain, menguntungkan para pribadi, katakan saja seperti Bitcoin, cryptocurrency, sesuai dengan kepentingan. Bagi yang pelaku, ya minta legalitas. Bicaranya soal zahir, sadak, nggak bicara masalah hal haram. Makanya kalau kita terjebak di dalam masalah itu, wah ini akan menjadi rusak kita. Makanya kalau fikih di Lirboyo itu sudah modifikasi. Jadi tidak murni. Kenapa? Masih mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Jadi makanya kalau kripto tidak disakat, itu nggak bisa kita juga. Caranya sulit, ya tetap sah. Tapi kita nggak berbicara soal itu, ini loh nih. Ini loh sing angel. Ini pun kalau kita kalau ada orang yang kritis, kita menghukumi yang lain, itu kamu sudah keluar dari kode etik. Kode etiknya fikih tidak seperti itu, ya harus berbicara soal lahirnya saja. Masya Allah, ini kulanu nih. Nah nanti kita bisa mengatakan menghukumi yang semacam itu mengakibatkan merugikan masyarakat, maka menghukuminya yang haram. Karena apa? Karena menghukumi sesuatu yang berdampak
negatif. Walaupun benar, tapi kalau dampak negatif tidak boleh. Kenapa? Nah, makanya di situ harus ada ikhfa'us sirri, kewajiban ikhfa'us sirri yang ketika nanti disampaikan di masyarakat akan bahaya. Pakai dalilnya ke sana. Nah, ini sama dalilnya dia dihikam malian. Loh, tinggi gitu. Kita kembali. Masya Allah. Ternyata kalau kita betul kritis satu fan gitu kan, satu fan di pelajari satu fan dipelajari ini akan bisa mengkalkulasikan. Kalau tidak gini ku yes bener fakih tok fasak yakin. Betul, makanya maaf teman-teman santri walaupun sudah ma'had ali, kalau cuma setelahnya fakih terus pulang belum ngaji ihya, belum ngaji tasawuf, itu ketir-ketir Pak. Ketir-ketir itu nanti. Nah, kenapa ketir-ketir? Ya itu nanti akan dipolitisasi oleh orang itu kan ya macam itu. Bahaya sekali. Nah, ya cuman alhamdulillah kita fakih kita niku rata-rata sudah keluar dari kode etik. Sudah kabulasi antara tasawuf dengan fikih. Ini alhamdulillah semacam itu. Nah, itu tidak secara fikih murni enggak, tasawuf murni juga tidak. Wis.